Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Generuspedia dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta nikmat yang telah ditetapkan dan juga yang telah ditambahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para perantara agama. Semuanya saja kita doakan dengan kalimat syukur alhamdulillah jazahumullahu khaira. Semoga Allah mengganti dengan surga Firdaus. Kemudian atas keridhaan, kesabaran para pemirsa Generuspedia dimanapun Anda berada, tidak lupa juga disampaikan rasa syukur alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa memberikan kita tambah kemanfaatan, kebarokahan. Amin. Para pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam meramut atau membimbing atau mendampingi para sahabat di dalam mencari surga, beliau selalu memberikan motivasi-motivasi, di antaranya cerita-cerita tentang surga yang telah dijanjikan oleh Allah, memberikan cerita-cerita bagaimana perjuangan orang-orang solih di zaman dahulu di dalam meraih surganya Allah. Di antaranya, suatu ketika Rasulullah menceritakan tentang 4 golongan dari orang-orang Bani Israel. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israel abadullah thamanina aman lam ya'suhu tarfata ainin. Rasulullah bercerita suatu hari kepada para sahabat, di antara orang-orang Bani Israel dulu ada 4 orang yang beribadah kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah tidak selama 80 tahun. Tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Itu suatu cerita yang sungguh luar biasa di hati para sahabat. Karena menggambarkan atau mendengar cerita tentang seseorang yang tidak pernah berbuat maksiat, itu sungguh sesuatu yang sangat menarik bagi para sahabat. Sehingga para sahabat semakin antusias untuk mendengarkannya. Pengen tahu siapa beliau dan kok sungguh begitu luar biasa yang dikerjakan beliau. 80 tahun tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya bahwa 4 golongan itu adalah Ayyub wa Zakaria wa Hizkil bin al-Majus wa Yusha bin Nun. 4 orang itu adalah Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Hizkil, kemudian Yusha bin Nun. Para sahabat terkagum-kagum, terheran-heran akal hal itu. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Wahai ya Muhammad, ajabat ummatuka min ibadati haula'in nafar samanina sanah lam ya'suh torfata ainin. Wahai Nabi Muhammad, sahabatmu atau umatmu heran, takjub dengan 4 golongan tersebut. 80 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Padahal faqad anzalallahu khairan min dalik. Allah telah menurunkan sesuatu yang lebih baik daripada demikian itu. Kemudian malaikat Jibril membaca ayat surat Al-Qadr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di dalam surat Al-Qadr tersebut Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada amalan yang
ketika dikerjakan di hari tertentu, di saat tertentu, amalan tersebut membandingi atau nilainya, maaf, bukan membandingi, nilainya lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Diartikan amalun fiha khairun min amali alfi syahrin. Beramal di dalam malam yang pangkat, beramal di dalam Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya dengan demikian kita sebagai umatnya Nabi Muhammad telah mendapatkan suatu jalan pintas yang sungguh luar biasa bagi orang-orang yang bisa mempersungguh untuk bisa mendapatkannya, untuk bisa meraihnya. Maka sudah sepantasnya kita termotivasi, tergerak setelah kita mendengar pengajian, mengerti tentang dalil, tentang keutamaannya beramal di malam yang pangkat, maka sudah sepantasnya kita membuahkan dalam suatu aksi yang baik. Setelah kita ngaji, kita amalkan. Setelah kita termotivasi, kita buahkan dalam bentuk aksi yang baik. Itulah hakikinya orang yang berbuat baik. Karena bukanlah suatu kebaikan ketika seseorang mendengar peluang kemudian tidak memanfaatkannya. Mendengar suatu peluang tapi tidak memanfaatkannya. Sungguh rugi orang-orang yang seperti itu. Ketika mendengar peluang, tahu ada peluang tapi tidak dimanfaatkan. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berdiri, beramal di dalam malam yang pangkat, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah. Sungguh luar biasa. Nah, para pemirsa Generospedia dimanapun Anda berada, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa tidak ada pemberian Allah yang paling istimewa daripada ampunan. Satu-satunya pemberian ketika di akhirat yang paling diharapkan oleh hambanya adalah bukan nikmat-nikmat dunia lagi, akan tetapi maghfirah, akan tetapi ampunan dari Allah. Kita sadari, kita hidup di zaman sekarang ini sangat sulit terhindar dari dosa. Maka kesempatan di bulan Ramadan yang terdapat Lailatul Qadar, kita cari sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan kepada kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah, bersemangatlah mencari malam yang pangkat di dalam 10 malam yang akhir. Di dalam 10 malam yang akhir kita jungkung ibadah, mempersungguh, meluangkan waktu kita untuk beribadah. Karena dengan seperti itulah kita bisa mendapatkannya. Dalam bahasa Jawanya kita diajak untuk ngeribik, mengurutkan. Jangan hanya mengajar atau mencari pada malam yang ganjil saja, atau pada satu malam yang dipilih saja. Jangan. Kalau tidak salah dulu nasihat dari guru kami, beliau menyampaikan dulu di Arab Saudi tahun 1991. Saya ingat kami demikian, pernah salah di dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Pernah salah di dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Sehingga otomatis ketika selesai Ramadan, pemerintah mengumumkan supaya menambah 1 hari untuk melengkapi puasa Ramadan yang tertinggal karena salah dalam menentukan tanggal pada waktu itu. Nah, jika kita pahami, berarti menunjukkan kalau seseorang menentukan tanggal 1 Ramadannya sudah salah, maka menentukan malam yang ganjil juga akan salah. Maka inilah keistimewaannya. Kita dinasihati supaya menggeribik, mengurutkan 10 malam yang akhir. Entah yang ganjil, entah yang genap, kita urutkan. Bila perlu kita menyediakan sesuatu yang buat kita bisa melek dalam beribadah, maka ya kita laksanakan. Contohnya mungkin beli kopi atau bawa jajan, atau sekiranya yang apapun itu yang sekiranya membuat kita melek, silahkan. Pokoknya kita diam di dalam masjid, kita duduk, syukur-syukur sambil beribadah, sambil membaca Al-Quran, atau menderas hafalan Al-Qurannya, atau berdoa kepada Allah, atau sekedar hanya diam saja. Maka ketika malam yang pangkat itu turun, kita telah mendapatkan Lailatul Qadar atau keutamaan dari Lailatul Qadar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga dalam kesempatan Ramadan ini kita bisa bersungguh-sungguh
memaksimalkan waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk bisa meraih kesempatan meraih Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.